Pengaruh timbal balik dan kerjasama antara ketiga lingkungan pendidikan melibatkan studi tentang bagaimana interaksi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mempengaruhi perkembangan dan prestasi siswa. Ini juga mencakup bagaimana kolaborasi di antara ketiga lingkungan tersebut dapat meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Poin pertama, pengaruh timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat sangat erat karena keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Dengan adanya pendidikan akan membuat masa depan bangsa, yaitu para generasi penerus ini dapat menemukan serta mengembangkan bakat potensi yang ada di dalam dirinya. Masyarakat yang mendukung sekolah dapat memberikan seperti dukungan moral, sumber daya tambahan, pemahaman konteks budaya, menciptakan lingkungan yang beragam, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah juga berkepentingan dalam perubahan lingkungan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Di antara lain, bisa dilakukan dengan melalui fungsi layanan konseling, penciptaan forum komunikasi antara organisasi sekolah dengan lembaga-lembaga lainnya di masyarakat. Muhammad Nur Syam dalam bukunya Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif. Bahkan seperti telur dengan ayam, masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya ditemukan di dalam masyarakat yang maju pula. Kemajuan suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh peran masyarakat baik dalam mendirikan, membiayai, mengawasi, maupun menyediakan sarana pendidikan. Pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan manusia berupa manfaat yang ingin dicapai. Poin kedua, memanfaatkan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga proses sosialisasi bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, penyelenggara, pengendalian mutu, dan pengguna dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Memanfaatkan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan adalah kunci untuk memperluas pembelajaran di luar kelas. Misalnya, melibatkan komunitas lokal dalam proyek-proyek belajar, atau mengadakan kunjungan ke tempat-tempat terkait dengan materi pembelajaran pemanfaatan masyarakat untuk pendidikan melibatkan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang ada di dalam komunitas untuk mendukung pembelajaran. Ada banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari masyarakat untuk pendidikan, termasuk yang pertama, pengalaman praktis. Memanfaatkan keahlian dan pengalaman anggota masyarakat dalam bidang tertentu. Yang kedua, sumber daya lokal. Menggunakan fasilitas dan sumber daya lokal seperti perpustakaan dan museum. Yang ketiga, monitoring dan magang. Menyediakan peluang bagi siswa untuk magang atau monitoring dengan profesional di berbagai bidang untuk mendapatkan wawancara praktis tentang dunia kerja. Dan yang keempat, partisipasi orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Arvita Maharani. Poin yang ketiga yaitu kerjasama antara sekolah dan orang tua atau keluarga. Jadi, pada poin ini terdapat dua bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu pertemuan orang tua dengan guru. Pertemuan rutin ini dilakukan oleh orang tua dengan guru untuk bertukar informasi tentang perkembangan anak di sekolah. Yang kedua ialah kerjasama dalam program pendidikan khusus. Orang tua dapat terlibat dalam program khusus seperti program remedial atau pembelajaran tambahan. Kerjasama antara sekolah dan orang tua atau keluarga memiliki banyak fungsi, seperti menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih terintegrasi dan mendukung pertumbuhan holistik siswa. Kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi tingkat absensi, memperbaiki perilaku siswa, serta memberikan dukungan sosial dan emosional yang konsisten bagi siswa.
Tujuan kerjasama antara sekolah dan keluarga ialah untuk meningkatkan pembelajaran dan perkembangan anak secara holistik. Ini mencakup memperkuat komunikasi, membangun dukungan bersama, atau menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa di sekolah dan di rumah. Kerjasama ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi, dampak positifnya ialah peningkatan prestasi akademik. Jadi, kerjasama yang baik dapat meningkatkan motivasi siswa dan membantu mereka mencapai hasil yang lebih baik secara akademik. Dampak negatifnya ialah masalah privacy. Terlalu banyak keterlibatan orang tua dalam urusan sekolah dapat mengganggu privasi siswa dan menghambat perkembangan otonomi mereka. Poin yang keempat yaitu kerjasama antara ketiga lingkungan pendidikan. Jadi, kerjasama ketiga lingkungan pendidikan ini ialah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Merujuk pada kolaborasi yang terjadi di antara ketiganya untuk mendukung perkembangan holistik siswa ini mencakup upaya bersama untuk meningkatkan prestasi akademik, pengembangan keterampilan sosial, dan pemenuhan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Kerjasama ini memungkinkan setiap lingkungan pendidikan untuk saling melengkapi dan mendukung menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan berdaya guna bagi siswa. Kerjasama antara ketiga lingkungan pendidikan ini memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Sekolah, keluarga, serta masyarakat saling berkomunikasi secara terbuka tentang kebutuhan, kemajuan, dan tantangan siswa. Bentuk yang kedua yaitu partisipasi orang tua di sekolah. Orang tua berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua, guru, kegiatan sukarela, atau acara sekolah. Bentuk yang ketiga yaitu program pengembangan keluarga. Jadi, sekolah menyediakan program atau seminar untuk mendukung pengembangan keluarga, seperti pelatihan orang tua, kelas keterampilan parenting, atau sumber daya untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Fungsinya yaitu untuk mendukung pembelajaran holistik. Kerjasama memungkinkan integrasi pengalaman di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, sehingga memungkinkan perkembangan holistik siswa, meningkatkan prestasi akademik. Dengan dukungan yang koheren dari ketiga lingkungan siswa, memiliki lebih banyak kesempatan untuk sukses dalam mencapai membangun keterampilan sosial dan emosional. Kerjasama membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional dengan memberikan contoh positif. Jadi tujuannya adalah meningkatkan prestasi akademik. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dengan memberikan dukungan yang koheren dan holistik dari ketiga lingkungan. Tujuan yang kedua ialah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Tujuan kerjasama adalah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup lainnya yang penting untuk keberhasilan dalam kehidupan. Yang ketiga ialah membangun kemitraan yang kuat. Kerjasama bertujuan membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan inklusif.